Langsung aja kita mulai. Sering banget nih kita mikir kalau bikin perangkat lunak itu murni cuma soal duduk di depan layar, ngetik kode sampai pagi. Tapi realitanya jauh banget dari itu. Bangun sistem yang sukses itu sebenarnya lebih mirip kayak kerjaan detektif tingkat tinggi. Sebelum kita nulis satu baris kode pun, kita harus turun ke lapangan, wawancara saksi, dan benar-benar ngulik apa yang sebenarnya dibutuhin sama user. Nah, selamat datang di dunia analisis sistem. Oke, peta jalan investigasi kita hari ini cukup padat. Kita bakal bahas pentingnya analisis kebutuhan, teknik ngumpulinnya, masuk ke sindrom psikologis di baliknya, simulasi proses bisnis, studi kasus di UGD, dan kita tutup dengan pemodelan pakai UML. Bagian pertama, kenapa sih analisis kebutuhan ini krusial banget? Pernah kepikiran nggak kenapa kita nggak langsung aja gitu nulis kodenya? Jawabannya simple tapi cukup bikin merinding. Biaya kegagalan. Di dunia software engineering, ada yang namanya hukum pertama Boehm. Intinya gini, kalau kalian salah nangkep apa yang dimau sama user di awal, biaya sama waktu buat benerinnya nanti bakal membengkak gila-gilaan. Secara eksponensial, coret-coret desain di atas kertas itu pastinya jauh lebih murah ya daripada harus bongkar ulang sistem yang udah susah payah dibangun. Sebagai detektif sistem, kita nih nyari dua jenis petunjuk utama. Pertama, kebutuhan fungsional. Ini hal-hal harfiah yang harus bisa dilakuin sama sistem, kayak misal nyetak laporan atau ngitung pajak otomatis. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Ini lebih ke gimana lingkungan dan performa sistemnya beroperasi. Misalnya, seberapa cepat responsnya, atau sekuat apa keamanan banting datanya. Kalau sampai ada satu aja yang kelewat, wah, kasus kalian dijamin berantakan. Masuk ke bagian kedua, teknik pengumpulan kebutuhan. Terus, gimana caranya kita ngorek informasi dari user yang kadang juga masih bingung sama maunya mereka sendiri? Nah, kita buka kotak perkakas kita. Sebenarnya nggak ada satupun metode yang paling sempurna. Wawancara itu emang mendalam, tapi jangkauannya sempit. Tapi coba perhatiin metode JAD atau Joint Application Design. Dengan ngumpulin manajer, user, dan developer di dalam satu ruangan bareng-bareng, kita ternyata bisa nekan yang namanya pelebaran ruang lingkup proyek atau scope creep sampai 50% loh. Bener-bener trik interogasi kelompok yang brilian banget. Lanjut ke bagian ketiga, sindrom psikologis dalam analisis sistem. Nah, sekarang kita masuk ke area psikologisnya nih. Kadang musuh terbesar kita itu bukan kodenya, tapi ya sifat manusia itu sendiri. Kalian pernah nggak sih ngasih unjuk prototip ke klien? Biasanya reaksi pertama mereka antusias banget, wah keren nih. Tapi, sedetik kemudian, iya sih bagus, tapi gimana kalau ditambahin tombol ini? Nah, ini dia yang namanya sindrom iya tapi. Seringnya, user tuh emang nggak bener-bener tahu apa yang mereka mau, sampai mereka ngelihat langsung apa yang nggak mereka mau. Terus ada lagi sindrom peruntuhan yang belum ditemukan. Nyari kebutuhan user itu sensasinya mirip-mirip kayak arkeolog yang lagi ngegali kota kuno. Kalian baru aja bersihin satu tembok, tiba-tiba nyadar kalau ternyata di bawahnya masih ada satu istana utuh yang terkubur. Pertanyaan abadi buat para pengembang itu selalu gini, kapan sih kita bisa benar-benar berhenti ngegali dan mulai bangun sistemnya? Akar dari semua keruwetan tadi biasanya bermuara di sindrom pengguna dan pengembang. Ini jurang komunikasi yang lumayan masif. User sibuk ngomongin soal efisiensi bisnis, sementara developer asyik ngomongin database relasional sama algoritma. Di titik inilah si analis harus bisa merangkap jadi penerjemah. Kita harus ngejembatanin dua dunia ini biar nggak berujung jadi bencana miskomunikasi. Oke, bagian keempat, simulasi proses bisnis. Sebelum kita benar-benar ngeksekusi rencana, kita butuh yang namanya simulasi. Ada 3 level intervensi yang bisa kita pilih. Pertama BPA, ini cuma ngotomatisasi proses yang udah ada biar lebih cepat, risikonya paling rendah. Terus ada BPI, di mana kita mulai modifikasi cara kerjanya biar lebih optimal. Atau pilihan terakhir yang lumayan nekat, BPR, buang semua sistem lama, dan kita mulai lagi dari nol di atas kertas kosong. Risikonya emang luar biasa tinggi, tapi potensi dampaknya juga sangat-sangat besar. Bagian kelima, kita lihat langsung studi kasusnya di unit gawat darurat. Mari kita bawa teori tadi ke situasi nyata yang taruhannya nyawa, UGD. Ini adalah contoh konkret dari biaya kegagalan. Dalam simulasi awal proses bisnis mereka, ada satu celah logika kecil yang bikin sistem kacau balau. Niatnya nanganin 100 pasien, malah kerasa kayak ngelayanin hampir 300 pasien. Terjadi kemacetan parah banget. Bayangin aja, di dunia nyata, bottleneck kayak gini bener-bener bisa mengancam nyawa. Tapi untungnya, disinilah insting detektif kita mulai bekerja. Lewat analisis proses yang teliti banget, akhirnya ketahuan letak celahnya. Tugas-tugas penanganan pasien itu harus disinkronkan dulu sebelum otorisasi dilakukan. Jadi, setelah modelnya diubah dan disimulasiin ulang, kemacetannya langsung lenyap. Arus kerjanya kembali valid, masuk akal, dan yang paling penting, aman buat pasien.
Dan coba perhatiin angka ini, lumayan bikin meringis. 17,73 menit. Itu adalah waktu murni yang dibutuhin cuma buat proses administrasi satu pasien di tahap awal UGD sebelum sistemnya kita perbaiki. Di tengah situasi medis yang kejar-kejaran sama waktu, durasi selama ini jelas sama sekali nggak bisa ditoleransi. Tapi tunggu, ini klimaksnya. Lewat analisis sistem yang matang dan otomatisasi klasifikasi kedaruratan, proses yang tadinya lelet banget itu berhasil dipangkas habis. Waktu penanganannya turun drastis, jadi cuma 8 menit aja per pasien. Keren banget kan? Ini adalah bukti nyata kekuatan analisis sistem kalau dieksekusi dengan tepat. Terakhir, bagian ke-6, pemodelan sistem dengan UML. Begitu semua bukti terkumpul, saatnya kita gambar cetak biru dari hasil investigasi kita. Zaman dulu, industri ini cuma fokus ke alur proses pakai flowchart, terus bergeser jadi terobsesi banget sama data pakai DFD. Nah sekarang, kita pakai paradigma berorientasi objek. Pendekatan ini ngegabungin data sama proses jadi satu kesatuan yang utuh. Dan bahasa universal yang disepakati untuk bikin cetak biru ini namanya UML. Buat catatan aja, UML ini bukan cuma ide iseng dari satu orang ya. Di era 90-an ada 3 pemikir hebat, Grady Butch, Ivar Jacobson, sama Jim Rumbaugh. Mereka bertiga nyatuin keahlian mereka. Hasilnya, UML lahir sebagai standar tertinggi yang merangkum metodologi-metodologi software paling kuat di dunia ke dalam satu format definitif yang kita pakai sampai sekarang. Tapi ingat satu hal krusial, UML itu bukanlah metodologi atau cara kerja. UML itu cuma bahasanya. Ini adalah alat komunikasi visual standar, anggap aja kayak cetak biru absolut yang mastiin kalau seluruh tim developer tuh baca hasil investigasi kita dengan satu pemahaman yang presisi banget, gak ada yang melenceng. Sebagai penutup, emang gampang banget buat kita terjebak dalam obsesi nulis baris kode yang cantik dan rapi. Tapi setelah ngebahas semua teknik investigasi hari ini, pertanyaannya harusnya berubah. Jangan cuma nanya ke diri sendiri apakah kalian udah ngebangun perangkat lunak dengan cara yang benar. Tapi tanyain, apakah kalian udah yakin kalau kalian lagi ngebangun perangkat lunak yang tepat? Terima kasih udah ikut gabung dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.